Halo YouTube, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya ingin membahas suatu combo elektrik yang sangat-sangat high end untuk di kelas RC Adventure. Bukan yang di depan ini, tetapi combo yang bakal saya bahas itu adalah versi terbaru dari combo yang lama ini, yaitu Hobbywing Seiron X. Ya, yang di depan ini adalah Seiron X R2. Namun yang akan saya bahas di video kali ini adalah Seiron X R3. Jadi inilah kotaknya, bisa kalian lihat. Oke, jadi sebelum kita unboxing, kita lihat dulu kotaknya. Seperti biasa, ini ada tulisan Seiron Brushless System. Ini mirip seperti kotaknya XR2 ya, di R3 ini terus ada tulisan lagi brushless motor, brushless speed controller. Jadi dia combo terpisah namun dalam satu kotak ya packingnya. Logo Hobbywing yang hitam ya. Jadi Hobbywing ini yang Seiron tuh terkenal dia warnanya hitam kalau di seri-seri Seiron. Nah, ini ada tulisannya combo X Plus ya, X Plus R3 dan X 540L 2800 kV R2 ya. Jadi pakai motor R2 namun ESC-nya yang lebih baru ya, versi lebih barunya. Langsung saja kita buka. Ini bukanya gimana? Oh, dari samping saja guys. Kalau mau rapi dari samping sudah cukup. Nah, jadi ada kotak di dalam kotak ya. Kotak tadi itu sebagai retainer aja, atau maksudnya nahan dua kotak ini. Jadi kalian bisa lihat ini isinya. Ini adalah ESC-nya X Plus R3 135 ampere. Suitable for 110 scale hingga 1/6 ya. Jadi ESC ini bisa digunakan untuk RC 1/10 sampai skala 1/6 sekalipun. Ini motor yang saya pilih, Seiron XR2 2800 kV. Untuk motor sebenarnya sama persis dengan motor yang ini ya. Cuman beda kV-nya, yang ini 2100 kV, yang ini 2800 ya. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya. Oke, kita buka ya. Wow, gede sekali. Oke, kita mundurkan kamera sedikit tadi. Nah, ini karena saking besar sekali ini kabelnya, banyak banget. Oke, manual nih kita keluarkan dulu. Stiker nggak saya pakai ya, ini kita pakailah cuma stiker aja yang biasa tidak saya gunakan. Untuk motornya juga kita buka. Oke, ini dia motornya, 540L 2800 kV. Tidak ada konektor, jadi kita langsung direct solder ke ESC-nya. Konektornya hanya ini, sensor portnya, sensor port. Kita dalamnya ini nggak ada apa-apanya. Kalau dalam kotaknya motor ini ya, nggak perlu ada manual. Yang utama di ESC-nya. Jadi kalian di sini bisa lihat perbedaannya XR3 dan XR2. Perbedaan yang paling terlihat karena di sini motornya sama, ya udah berarti di ESC-nya berbeda guys. Ini sebenarnya R2 itu punya kipas, cuman yang saya dapat dari pemilik sebelumnya tidak ada kipas ya. Jadi dari casing dia berbeda ya, bentuk casing ini dia berbeda. Ini XR3, ini XR2 ya. XR3 ini lebih tinggi sedikit ya. Kalau tanpa fan dia tanpa fan lebih tinggi XR2 ternyata. XR2 lebih tinggi tanpa fan ya. Kemudian untuk lebarnya R3 lebih lebar sedikit, kayak sekian mili gitu. Ini nih yang di sini. Kemudian panjangnya juga
panjangnya dia sedikit lebih panjang ya. Kalian bisa lihat di sini. Jadi secara ukuran dia tidak terlalu besar perbedaannya. Karena juga ESC ini sudah besar sekali secara ukuran jika dibandingkan ESC pada umumnya seperti Hobewing 1060, 1080 dia ini ESC sangat jumbo sekali ya. Cukup menjadi PR kalau kita mau taruh di RC Adventure skala 1/10 sekalipun. Cuman kalau seperti kita pakai crawler yang pakai body Lexan atau body Cherokee, ini kan mau saya pasangkan di RC Cherokee saya, ya tidak ada masalah karena tipe-tipe body RC tersebut tidak ada interiornya, jadi sangat gampang lah kalau masang ESC yang besar sekalipun. Kenapa alasannya saya ganti dari yang R2 ini kan sudah oke nih, tapi saya ganti ke R3, jadi ada beberapa fitur yang menurut saya suatu upgrade ya, yang jelas pas dari R2 ke R3 adalah upgrade. Yang pertama itu adalah support dia BEC-nya hingga 8,4 volt. Di sini ada tulisannya nggak ya? Tidak ada. Ya, ini dia support sampai 8,4 volt output ke receiver. Kalau ini kan cuman maksimal 7,4 ini. Ini 7,4 ya ESC ini. Jadi bisa memberikan tenaga tambahan untuk servo khususnya yang support high voltage. Kebetulan memang yang di Cherokee juga saya pakai servo yang brushless dan support HV, high voltage servo, jadi suatu upgrade yang pasti signifikan, powernya bisa kita maksimalkan si servo itu. Yang kedua yaitu soal faktor motor. Sebenarnya saya pengen pakai motor yang lebih kencang. Awalnya sudah sempat saya pikir untuk ganti motornya doang dari R2, tapi ditimbang-timbang mending beli combo baru. Jadi R2 ini kebetulan saya jual ya guys dengan harga yang reasonable dan murah lah untuk Serun ya. Jadi bagi kalian yang minat silahkan bisa DM saya di Instagramnya, saya kasih tawarkan dengan harga yang spesial. Lanjut, dia katanya punya low control, torque control yang lebih oke dibandingnya R2. Jadi walaupun perbedaannya tidak besar, tetapi suatu hal yang berarti bagi saya. Jadi, kalau kita mau upgrade, kita perlu juga menimbang-nimbang apakah uang yang kita keluarkan itu sepadan dengan apa yang ditawarkan dari yang kita beli. Seperti itu, guys. Selain perbedaan fisik, ESC dia juga, saklarnya berubah bentuknya. Yang ini kan saklar pada umumnya kayak 1080 si R2. Yang R3 menjadi saklar single button seperti ini. Jadi lebih simple atau enggak ya tergantung kenyamanan seseorang sih. Intinya sekarang dipersimple hanya satu tombol. Kemudian di receivernya dia sekarang ada tambahan 2 aux channel ini namanya ya. Jadi ini CH3, CH4 bisa kita atur untuk programming secara langsung dari remote gitu ya. Misalnya kita mau setting drag brake-nya dari 0 hingga 100% pakai potensio di remote itu bisa, atau fungsi-fungsi lain yang bisa kita program via Bluetooth control. Jadi si Hobewing X ini dari yang R1 sampai yang R3 itu programming pakai Bluetooth dari dulu, sudah tidak menggunakan programming card lagi, jadi sangat mempermudah. Ya, kalau yang ini mah kabel utamanya ya yang hitam full. Oke, nggak usah lama-lama, saya instalasi dulu dan nanti kita bakal bahas lebih dalam si ESC ini dan lebih detail ya. Jadi ini kan panjangnya perlu kita sesuaikan ya. Kalau emang perlu dipotong ya. Jadi kita install ini ke sini. Ini RC Cherokee. Dia duduk di skid plate sini ya. Oke, kita sesuaikan dulu panjangnya. Tinggal solder kabel motornya ke sini, A motor ke A sini, base C karena ini sensored ya. Jadi tidak boleh sampai terbalik.
Oke guys, jadi sudah selesai instalasi XR3 ke RC Cherokee saya. Nah, jadi untuk kabel ini saya pendekin lagi kabel baterai, terus kabel AC juga dipendekin biar rapi ya. Jadi ini ada beberapa potongan-potongannya. Kemudian saya tambahkan juga jalur kabel telemetri dan kabel SC Wins ya. Karena ini jeleknya si R3 menurut saya karena dia sudah menyatu ya. Si terminal baterai tidak seperti R2. Nah, dia masih terminal yang di luar seperti ini. Jadi saya biasanya nyolder langsung ke sini sebelumnya si telemetri remote sama SC Wins. Cuman sekarang karena dia one piece seperti ini, jadi saya harus ngambil paralelnya dari sini, dari ujung konektornya langsung ya. Harus disesuaikan, jadi ada kabel yang panjang melintang di sini. Cuman tidak masalah bagi Cherokee ya, sedikit nggak rapi sih. Cuman ya, kita bakal tes boot up pertama dan kita lakukan pairing motor dan kalibrasi remote. Kemudian kita program via HP ya, via Bluetooth. Oke, di sini kita bisa lihat spek-spek yang kompatibel. Jadi ESC ini kan DR3 ini karena dia bisa dari RC skala 1/10 hingga 1/6, jadi otomatis dia support dari 2 hingga 6S. Kemudian BEC-nya 8,4 volt adjustable dan continuous current atau arus yang continue itu sebesar 6 ampere, jadi sudah cukup banget untuk servo-servo yang high power dan mungkin beberapa lampu udah cukup. Kemudian ESC programming bisa iOS or Android smartphone installed with di HW Link app ya, jadi pakai aplikasi HW Link namanya. Dan ini motor yang cocok atau sudah dibikin khusus oleh Hobywing ya, Hobywing Seroon. Ini serinya 540 R2 2300, 1400, 2100, 2800, 3300. Dan untuk skala 1/6 atau 1/8 itu ada 4274 ya, jadi lebih besar. 1700 dan 2000 kV. Untuk motor yang saya gunakan yaitu 2800 kV bisa digunakan maksimal 4S ya. Jadi bisa beringas maksimal lah RC-nya kalau mau kalian pakai 4S. Cuman saya saat ini masih pakai 3S, belum punya 4S yang good condition. Ya ini pokoknya gede sekali manualnya, ini kayak map GTA. Kalau kalian pernah beli kaset GTA punya mapnya, nah segede ini asli. Nih, ini programmingnya kalau misalnya pakai apa ini? Harusnya ini programnya lewat HP sih. Nah, ini ada calibration setup ya, kalibrasi remote dan kalibrasi motor ya. Oke, sisa-sisanya paling penjelasan troubleshooting, factory reset, dan upgrading firmware. Oke guys, kita lanjut lah. Orang Indonesia biasa nggak suka baca manual, cuman saya baca. The moment of truth, pertama kita akan lakukan namanya pairing motor process. Jadi ini bisa dilakukan untuk semua motor atau ESC combo Hobywing X, yang R2 juga bisa, R1 dan R3. Jadi itu salah satu langkah pertama yang kita lakukan ketika kita masang combo ini ya, baru terutama ya kalau baru. Jadi istilahnya kita mengkawinkan sensor atau mengkalibrasi sensor motor dengan si ESC. Jadi caranya pertama kita colok dulu baterai dan kemudian kabel receiver kita cabut ya, ini saya cabut yang hitam. Yang kabel utama kita cabut, jadi dia tidak terhubung ke receiver sama sekali. Kemudian kita tekan tombol power hingga 8 detik atau sampai lampu hijaunya menyala. Jadi seperti ini. Nah, ini udah kedap-kedip merah sampai dia hijau ya, ada bunyinya nanti. Pelan banget. Nah, ini sudah, habis itu kita angkat. Karena dia bakal jalan ya motornya. Harusnya ini kalau bisa tanpa pinion ya, atau motornya doang ketika proses ini terjadi. Cuman karena sudah terpasang ya sudah. Jadi saya lakukannya dengan posisi terpasang. Sudah selesai guys. Nah, jadi setelah dia ngelakuin kalibrasi motor ya sudah. Dia jalan sebentar, nanti motor si saklarnya ini solid merah lagi. Sudah kelar, kita matiin. Kemudian next step kita pasang kabelnya ke receiver ya. Kita lakuin kalibrasi remote ya. Kalau kalibrasi remote ini wajib untuk semua combo Hobywing brushless, mau yang 10 BL apa, 10 Seroon, pokoknya Hobywing pasti
perlu kalibrasi kalau kita pakai remote yang belum pernah kita pakai sebelumnya. Jadi pertama kita nyalain remote. Nyalain remote, kemudian pastiin trim di tengah ya. Trim tengah. Jadi pastiin di remote kalian tuh trimnya di tengah guys. Ini mana sih? Nah itu, ini di tengah 0 ya. Kemudian kita nyalain SC-nya dengan cara ditekan selama 3 detik ya. Habis itu dilepas. Udah lepas. Nah, nanti dia motornya nge-beeping seperti ini. Nah, itu tandanya masuk ke kalibrasi remote. Pertama, remote di netral, kita tekan sekali. Dah, baru full, tarik, gaspol forward ya. Pencet lagi. Terus mundur. Pencet lagi. Oke, sudah selesai kalibrasi, jadi kita sudah bisa menggunakan AC-nya dengan normal. Nih. Tuh dia smooth sekali nih. Dengan input gas sekecil ini pun dia sudah masuk tuh. Ya. Kemudian lanjut kita masuk programming lewat HP ya. Oke, di posisi ESC hidup seperti ini, dia sudah otomatis hidup. Si Bluetooth-nya. Jadi kita buka aplikasi ini namanya nih guys. Nih HW-Link V2. Dah. Terus kita masuk ke tab ini, menu ini. Aduh, ada notif guys. Kita matiin dulu ya. Di sini namanya HW-BLE 374 sekian-sekian ini nah. Kita enter password. Standarnya dia 88888. Confirm. Oke, sudah connect. Ini kalau sudah warna biru berarti dia connect. ESC sudah tidak bakal bisa kita gas. Bisa guys. Oh udah, ini udah nggak bisa. Nih, tadi baru masuk mode Bluetooth-nya jadi nih ini udah nggak bisa. Oke, jadi ketika kita masuk ke mode Bluetooth, ya RC-nya ini nggak bisa kita gas. Nih, jadi ada fitur safety-nya. Kemudian pertama biasanya saya cek tuh firmware update dulu. Nah, di sini ternyata ada available version V1.1.1 ya. Yang terinstall saat ini adalah V1.1.0 nih. Jadi baiknya kita update firmware sekalian sebelum kita setting yang lain-lain. Oke, kita firmware update. Ini kalian bisa lihat. To ensure safety, please remove the propeller or wheels and ensure that Bluetooth is always in operation before the update. Jadi pastikan lepas ban kalau mau safety ya, lepas ban. Terus pastikan juga Bluetooth selalu terkoneksi ketika update dan jangan pernah mengunci layar HP kalian ya, demi kelancaran update. Dan kasih jarak 1,5 meter jauh dari ESC. Jadi kita kasih jauh dulu. Ini kan dekat banget nih HP saya dengan ESC, jadi kita kasih jauh dulu. Terus kita tinggal confirm that. Nah, ini bakal proses update firmware ya. Jadi ini sekitar semenit lah. Video dipercepat waktu real sekitar 40 detik. Oke guys, jadi updating firmware sudah selesai. Di sini tulisannya please disconnect and restart the device ya, confirm. Kita bakal restart dulu ya. Restart. Baru nanti kita connect lagi ke Bluetooth. Oh iya, setelah kalian update firmware, jangan lupa kalibrasi motor dan remote ulang ya. Nih HW sekian-sekian. Kemudian biasanya saya ganti dulu nama Bluetooth-nya biar keren ya. Sesuai nama kalian yang pengen. Biasa nama nickname saya K-Pro. Nickname saya. Oke, sudah modified successfully. Lanjut, apalagi di sini settingan tidak ada. Biasanya kita bisa rubah juga password Bluetooth-nya. Nah, ini sudah jadi K-Pro. Dia minta masukin lagi. Nah, baru terkoneksi lagi setelah kita ganti nama. Kita bisa ganti password nih, biar kalian nggak disengin ketika trailing. Biasanya kalau disengin, ada yang masukin dan password kalian masih 8888 itu, kalian bisa panik sendiri, kok AC nggak bisa jalan nih, padahal lagi di hack orang atau disusupin gitu. Karena kalau ada yang masuk ke Bluetooth kalian dan masuk ke aplikasi HW-Link, biasanya AC-nya tuh nggak bisa jalan ya. Ini seperti ini.
Nah ini dia, saya gas dia nggak ada respon ya. Jadi alangkah baiknya kalian ganti passwordnya dan custom lah sesuai password yang kalian sukai ya. Dan jangan sampai lupa, karena kalau sampai lupa kalian tidak bisa masuk ke Bluetooth-nya si Hobbywing X-nya ini. Oke, lanjut kita bahas ke langsung ke parameternya aja untuk settingan si SC Hobbywing X Seran ini. Pertama ini kita bisa lihat di sini ada running mode. Di sini pilihannya ada forward and reverse dan forward reverse with brake. Jadi SC ini bisa juga kita pasangkan di RC yang jenis buggy ataupun short course ya. Itu kalian bisa pasang juga, tidak terpaku hanya di RC Adventure. Jadi kalau misalnya dibagi itu untuk skala 1/8 ke atas kita bisa menggunakan motor yang 4274-nya seri 4274 dan dipadukan dengan baterai LiPo 6S. Ya itu sesuai lah karena mengajar top speed walaupun KV-nya rendah ya, seperti itu. Kalau untuk motor 2800 KV yang saya gunakan ini dengan ukuran 540L ini kan maksimal dia 4S ya guys. Oke, lanjut ke RPM throttle matching. Nah, bagi yang nggak paham, RPM atau throttle matching ini adalah seberapa seberapa keras si ESC menyesuaikan input throttle kita ya di remote. Biasa kan kalau kita turunan gunung itu kan kadang kalau ESC beraset kayak agak ngelos ya. Maksudnya kalau kita gas dikit dia tidak ada tahanannya. Nah, kalau si Seron X ini kalau misalnya kita kasih di high berarti dia semakin usahanya semakin besar untuk menyamakan RPM. Jadi misalnya kita gasnya kecil dan ada beban yang kita dorong, misalnya RC kita dorong, kita gas kecil. Nah, si ESC mengusahakan tetap menjaga RPM-nya tetap pelan, nah tidak bakal bertambah kecepatannya gitu. Jadi walaupun kita dorong tuh RC-nya dengan keras, tapi inputnya kita kecil, dia tetap memaksa untuk mobilnya tetap jalan pelan gitu, nggak bakal terbawa arus lah istilahnya. Jadi kalau saya sih sukanya di low ya, biar nggak terlalu nggak terlalu terpaksa RC-nya buat ngejaga tenaganya. Kemudian lanjut ke LiPo cells. Kalau kalian pakai yang sampai 6S sih bisa, cuman auto calculate aja sudah aman sih harusnya guys. Cut off voltage ini bagi kalian yang suka ngabisin lipo sampai titik darah terakhir, nah itu kasih low bisa atau intermediate. Cuma kalau saya lebih sayang ke lipo, jadi saya kasih high. Biasanya kalau udah mati ya udah ganti baterai gitu. Oke, lanjut di bawahnya ini ada BEC voltage. BEC voltage ini saya setting di 8,4 volt ya, karena si servo saya ini support hingga 8,4 volt. Jadi kalau misalnya kalian pakai servo yang biasa kayak servo brushed atau masih servo coreless yang belum support high voltage, saya saranin sih di maksimal di 7,4 aja. Kalau misalnya sudah pakai servo brushless atau coreless yang support high voltage ya nggak apa-apa, kalian langsung pasang 8,4 untuk mendapatkan performa servo yang terbaik gitu guys. Jadi ini BC voltage ini adalah arus yang masuk ke receiver gitu guys. Semua elektronik kalian yang kalian hubungkan, nah itu pakai voltage ini. Lanjut di bawahnya ini ada smart fan. Smart fan ini adalah fitur untuk mengatur kecepatan kipasnya ini. Kalau disabled maka dia hidup terus-terusan dari sejak ESC pertama hidup langsung berputar terus, seperti ESC Quick Run, Hobbywing Quick Run itu kan yang buat seri-seri on road atau buggy itu kan dia selalu hidup ya sejak ESC-nya hidup. Nah kalau kita pakai enabled maka kipasnya akan hidup jika ESC-nya menyentuh 50 derajat ya. Kalau tidak menyentuh 50 derajat ya tidak bakal hidup. Kemudian motor rotation ini bagi kalian yang motornya terbalik ya, misalnya digas maju tapi malah mundur, nah kalian bisa rubah ke CCW. Kalau saya sih di counterclockwise ya, CCW itu sudah benar, jadi nggak perlu dirubah. Max forward force ini adalah porsi gas maju pasti 100% sih, jangan sampai dikurang-kurangin lah karena kita memaksimalkan power untuk maju. Jadi 100%. Punch saya suka di karakter 15 ya, karena saya suka one to one feel atau maksudnya spontan gasnya ya. Kalau kalian suka yang smooth atau kurvanya landai, ya maksudnya digas pulang tapi nggak langsung istilahnya tenaganya langsung keluar semua gitu, bisa dikurangin dari skala 1 sampai 15. Cuman saya paling suka paling spontan, jadi saya kasih 15. Neutral range ini sebuah fitur
untuk apa namanya, area netralnya ya. Jadi di remote ini kan ada jarak bebasnya ya. Makin kecil jarak bebasnya, maka makin sedikit ya. Dituangkan sedikit pun AC ini sudah jalan. Cuman karena saya pakai remote yang nggak bagus-bagus amat ya, kayak saya kasih 5%, paling kecil di 3% ya. 5% sudah cukup. Oke, lanjut untuk initial throttle force ini, itu adalah porsi gas paling kecil dari si ESC. Jadi misalnya kita gas nih sedikit banget. Nah, itu sudah start dari 1% di settingannya yang ini. Kalau misalnya kalian nggak suka terlalu, maksudnya justru ini sih harusnya yang dibangga-banggakan dari orang-orang kadang yang bisa namanya smooth banget itu, karena jalannya pelan banget ya, kayak istilahnya kalau hewan tuh kayak sloth ya. Nah, jadi kalau saya sih selalu di 1% karena untuk mengejar smoothness maksimal. Nah, di bawah ini ada RPM decrease rate. Ini abu-abu kalau kita kasih di high ya. Di low dia juga abu-abu. Nah, RPM throttle matching dia saling berkesinambungan. Jadi kalau kita kasih disabled baru kita bisa atur. Nah, RPM decrease rate. Jadi kalau itu sih nggak bisa kita setting karena ini suatu fitur yang mana mengatur seberapa peka si ESC terhadap input kita ketika kita lepas gas ya. Misalnya kita gaspol. Nah, gini tuh 75%, 50% dia bakal selalu ngikutin ya. Kecuali kalau misalnya kita tadi RPM throttle matching disabled, jadi dia seperti mode ESC brushed ya. Jadi toleransi terhadap apa namanya, mendelosornya tuh ada. Teman kalau ada throttle matching ya, dia tidak bisa disetting ya karena sudah otomatis mengikuti settingan throttle matchingnya gitu. Reverse force ini porsi mundur ya. Saya suka di 100%, cuman bawaannya di 50% karena ada bintangnya. Kalau di lumpur kadang kita butuh mundur yang kencang juga, jadi saya kasih 100%. Kalau kalian yang punya masalah mundurnya terlalu touchy atau terlalu kaget, ya kalian kasih 50% aja. Atau 75% juga bisa gitu. Untuk max brake force ini bagi kalian yang menggunakan fitur brake ya, jadi bisa kasih 100% hingga 200% di ESC ini. Kemudian kita lanjut ke bawahnya drag brake force. Nah, drag brake force ini kalian cari sendiri seberapa kuat drag brake-nya untuk RC kalian. Nah, kalau di saya awalnya 100%, itu RC saya masih terjun bebas ya. Maksudnya masih nggak bisa menahan ketika ditanjakan. Jadi saya setting ketemu di 170%. Nah, kalau kalian yang suka RC-nya sedikit, nggak terlalu kayak rem parkir banget nih. Istilahnya nih drag brake itu adalah rem parkir. Nah, ketika lepas gas langsung terem parkir. Nah, kalau rem parkirnya kuat atau pakem itu makin tinggi angkanya. Kalau makin rendah ya masih bisa sedikit ngelos gitu guys. Di bawahnya ada smart drag brake rate ya. Jadi ESC ini juga bisa mengatur drag brake-nya secara pintar. Kalau misalnya kita lagi gaspol, nah itu kan alangkah baiknya kita tidak langsung rem parkir ya ketika kita ngerem atau ngelepas gas. Nah, jadi ESC bisa mendeteksi nih, oh si RC lagi ngebut nih, jangan langsung pasang rem parkir gitu. Dia bakal masang rem parkirnya secara bertahap seperti itu guys. Jadi gear atau transmission, gearbox, gardan tidak rompal seperti itu. Itu hal yang paling ditakutkan kalau ada drag brake dan kita main laju-lajuan. Nah, di bawahnya juga ada drag brake rate. Ini yang mana ini versi manualnya dari smart drag brake rate. Nah, kalau drag brake rate ini kita atur sendiri. Kalau level 1 semakin smooth, kalau level 15 itu semakin instan gitu, semakin langsung masuk, makin kasar. Nah, turbo timing ini berhubungan dengan top speed di motornya. Semakin tinggi turbo timing, maka top speed semakin tinggi, tetapi motor semakin panas ya, karena istilahnya di overclock gitu kalau di komputer. Kalau saya sih cukup di 5 derajat. Kalau kalian mau performa terbaik di 0 derajat, tapi top speednya ya murni dari si motornya gitu, tidak ada yang istilahnya dipaksakan. Turbo delay ini saya kasih di 0 detik aja. Biasa ada juga orang yang suka turbo delay itu masuk ketika delaynya 1 detik gitu ya. Jadi misalnya kita gaspol nih, nah udah RPM maksimal, nah ada lagi tambahannya guys dari turbo timing. Itu misalnya kita kasih 1 detik, maka dia akan masuk
1 detik setelahnya. Kalau saya sih suka di 0 detik karena instan ya, sukanya instan. Nah, ini ada fitur AUX 3 dan AUX 4 ini merupakan settingan yang bisa kita rubah lewat remote. Nah, yang lewat via kabel yang tambahan tadi yang warna kuning dan putih. Nah, ini kita bisa atur, mau kita atur apa, drag brake force atau drag brake rate lewat remote ya. Kalau saya sih nggak pakai, jadi tidak saya rubah-rubah. Sudah selesai semua settingan, kita simpan. Oke, setelah settingan sudah tersimpan, kita bisa tes fitur data logging dari ESC ini ya. Ini ada fitur data logging. Nah, dia bakal nge-restart sendiri untuk bisa jalan ya RC-nya. Oke, kita tes data logging, ini sudah jalan. Nah, jadi maksimal RPM-nya ini di 3S 32.000 tadi saya lihat. Nah, itulah canggihnya fitur data logging pada Seiron X R3 ini ya. Jadi kita bisa memonitor RPM, throttle berapa persen, dan AC voltage ya. Kita bisa ngelihat berapa tegangan baterai yang tersisa pada RC kita ketika di trailing gitu. Misalnya kita, baterai sisa berapa ya, kita bisa cek via aplikasi dan bisa juga ngelihat AC temperatur dan motor temperatur. Oke guys, saya rasa semuanya sudah kita bahas untuk si Seiron X Plus R3 ini. Jadi kita tinggal test drive di luar dan penutupan video. Oke. Oke, sekarang kita sudah di luar. Kita mau test drive punch-nya dulu ya dari si ESC Seiron X Plus R3 ini. Ini sangat ya, karena saya settingannya 15 ya, jadi dia kontan sekali. Jadi jangan sering-sering begini ya, bikin gear rompal ini. Ini karena ada berpasir ya, jadi dia nggak sampai jumping. Nah, kemudian fitur FOC yang dibanggakan oleh Hobbywing ya, itu seperti ini guys. Misalnya ini saya kasih trim paling kecil nih, yang oranye ini. Nah, ini sudah jalan. Seberapa pelan dia bisa jalan nih, seperti ini. Ini paling sedikit nih. Ini muter. Tuh, kalian lihat kopelnya muter. Ini tidak bisa dilakukan oleh combo non FOC sepelan itu, dan dengan torsi sebesar ini. Tuh, walaupun dia pelan, torsinya sangat-sangat besar ya, karena diatur langsung oleh ESC-nya. Jadi mau kita tahan pun seperti ini. Tuh, ban tetap muter. Tuh, sampai begitu ban tuh. Kalau pakai HM32 pun dia tetap masih ada cogging ya, karena ada limitasinya, karena dia sensorless. Kalau ini sensored, jadi dia tetap memaksa walaupun ada obstacle ya. Ini plus minus sebenarnya. Kalau misalnya ada suatu akar nyangkut ya, si gear ini tetap terpaksa tetap muter. Jadi nggak terasa kita ngerusak gearbox atau gear gardan. Jadi hati-hati guys kalau pakai EC yang berfitur FOC seperti Hobbywing Fusion SE, Pro, Mini, yang ini juga. Jadi walaupun ada misalnya ada tali misalnya ya, amit-amit si ban kebelit tali, kita gas nih, dia tetap maksa muter ya. Jadi bisa jebol itu gear. Jadi hati-hati bagi penggunanya si FOC ini ya. Jadi dia torsi punch dapat, tetapi low speed torsi juga oke lah. Seperti ini untuk yang support 8,4. Ini servo Ahnaf 50S. Ini walaupun ban gede tetap nampol parah nih. Kita mau tes speed 2800 kV dengan gearbox KYX
gear Garden 30/8 dari si SX2 ya. Ini baterai 3S, tegangan dasar 11,1 sudah nggak penuh. Kalau full pasti lebih laju lagi ya. Kita coba. Nah itu tadi yang saya maksud dari throttle matching. Jadi habis kita gaspol, nah seberapa akuratnya si ESC ketika kita habis turun gas. Nah itu throttle matching. Kalau kita kasih low, dia masih sedikit ada apa ya, nggak terlalu spontan gitu turunan RPM-nya. Kalau disable ya seperti ESC Brasset ya. Nah kalau high itu saya rasa terlalu kasar, jadi saya nggak suka pakai high atau intermediate. Saya kasih low. Nah seperti ini guys, ini udah cukup lah. Apalagi kalau kita mau lebih kencang lagi pakai 4S juga bisa pakai ESC ini. Sekarang kita tes baterai 4S ya. Ini kabel ESC Win saya cabut nih, karena dia nggak support 4S si Brasset. Jadi kita tes, kita dengar beepnya. Nah 4 kali artinya 4S. Langsung saja kita gaskan. Wih, jauh lebih yahut ini. Nah belum gaspol ini, kayaknya nggak cukup deh di sini. Nah 4S guys. Aduh, baterainya ngedrop ini, nggak mampu memaksimalkan tenaga dari si Ceron X ini karena baterainya udah tua ya. Kita restart dulu, kita bisa tes lagi. Oke, 1, 2, 3. Nah seperti itulah. Nah ini udah ke limit ini, karena baterainya ngedrop ya. Oke guys, jadi selesai sudah review saya tentang Howiwing Ceron X Plus R3 ini ya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar, kita bisa diskusi seperti biasa di situ. And thank you yang sudah nonton sampai sejauh ini, and see you guys in the next video. Bye bye.